Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspa Alamanda. Saya P3H Kota Bogor dari LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Perkenankan, pada kesempatan ini saya mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang menjadi landasan hukum dalam program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, yaitu pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lalu diperkuat oleh PP nomor 42 tahun 2024 pada pasal 8 yang berbunyi kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal dari pelaku usaha mikro kecil. Seandainya ada pertanyaan, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Maka jawaban yang paling tepat adalah sebenarnya lebih repot lagi bila para pelaku usaha harus menjelaskan dan meyakinkan kepada semua pelanggannya bahwa bahan baku dan proses pembuatan dari produk pelaku usaha itu sudah halal, dan belum tentu dengan penjelasan tersebut pelanggan yakin karena itu adalah klaim sepihak dari pelaku usaha. Berdasarkan data, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia adalah beragama Muslim. Dan hal ini merupakan potensi market calon pelanggan bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, maka dengan adanya program wajib konsumsi produk halal, diperlukan identitas halal bagi produk para pelaku UMKM. Lalu pertanyaannya, apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Lalu apa yang dimaksud dengan identitas halal tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang itu harus memiliki identitas, dan pengertian identitas secara umum dapat berupa KTP, berupa identitas kependudukan, ada identitas warga negara yang berupa paspor, ada identitas perkawinan yang berupa akta nikah, dan identitas lainnya yang menjelaskan tentang pribadi seseorang. Kembali ke pengertian identitas halal, yang dimaksud identitas halal adalah berupa sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh BPJPH. Melalui sertifikat halal ini, maka akan memberikan dampak yang sangat besar bagi calon konsumen, di mana pelanggan pertama ketika melihat, dia langsung merasa yakin untuk membeli dan mengkonsumsi produk dari para pelaku usaha. Dan yang kedua, ketika melihat, maka para calon pelanggan atau pelanggan akan langsung merasa nyaman dan senang dalam mengkonsumsi produk yang dijual oleh para pelaku usaha. Di sini dapat disimpulkan bahwa bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal yang utama dan mahal, karena itulah merupakan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana cara untuk mengurus sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil? Tentu saja syaratnya sangat mudah, yaitu pertama, adanya KTP dari pelaku UMKM. Yang kedua, pelaku usaha memiliki jenis produk maksimal 10 varian. Yang ketiga, memiliki merek produk. Keempat, memiliki foto produk. Kelima, memiliki foto tempat produksi. Keenam, memiliki NIB atau nomor induk berusaha yang di dalam NIB terdapat KBLI. Dan yang terakhir, omset dari pelaku usaha kurang dari 15 miliar rupiah. Jika Anda bertanya,
Berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Maka jawabannya adalah gratis 100%. Nah, gratis ini karena saat ini masih adanya program Sehati, yaitu sertifikasi halal gratis yang difasilitasi oleh BPJPH. Namun, ketika program ini sudah habis atau kuota Sehati telah habis, maka ke depan para pelaku usaha harus membayar sendiri sebesar Rp230.000. Apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi dalam sertifikat halal gratis? Berikut adalah paparan mengenai 13 jenis produk makanan yang dapat diajukan dalam program self-declare. Beberapa di antaranya ada olahan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, dan beberapa poin lainnya. Dapat Bapak Ibu simak semuanya tertera pada slide. Berikut adalah flyer sertifikasi halal gratis yang dibagikan oleh P3HEWI. Dalam flyer tersebut terdapat jenis olahan buah. Ada berupa acar, ada berupa asinan buah, ada berupa asinan sayur. Selanjutnya, berikut adalah flyer mengenai produk olahan hasil perikanan. Ada tekwan, ada empek-empek, ada otak-otak ikan. Dan yang ini adalah flyer untuk makanan ringan, kategori makanan ringan. Ada emping, ada keripik kentang, ada kerupuk. Berikut adalah flyer mengenai produk industri kue dan roti. Ada bakpao, donat, dan juga ini adalah olahan kacang kedelai berupa tahu dan tempe. Ada juga flyer mengenai olahan dari telur, yaitu berupa telur asin, ada sambal atau saus, dan juga ada martabak. Berikut adalah flyer yang dibagikan oleh P3HEWI berupa salad buah, kue pai susu, dan olahan coklat. Nah, berikut adalah untuk produk kue kering, roti, dan sayur-sayuran. Selanjutnya, untuk kategori jenis produk minuman, ada 6 jenis yang dapat dilakukan pengajuannya melalui program self-declare. Pertama, ada aneka minuman ringan non-soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, dan yang terakhir adalah konsentrat buah dan sayuran. Berikut adalah contoh flyer untuk kategori minuman. Ada jus, ada milkshake, ada es krim, ada yogurt, ada minuman tradisional berupa wedang jahe, ada sirup, ada kopi, ada minuman coklat, ada lemon squash. Nah, selanjutnya adalah berupa jenis warung makan yang dapat mengajukan dalam program self-declare ini ada 13 jenis. Beberapa di antaranya berupa warung makan khas Sunda, warung Padang, warteg, warung mie bakso dan ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, dan beberapa warung makan lainnya. Berikut adalah flyer untuk kategori warung. Warung Padang, warung Sunda, warung pecel lele, angkringan, warung bakso, warung mie ayam, warung Sunda, warung Tegal atau warteg, dan yang ini adalah warung yang mengolah khas olahan makanan Timur Tengah. Lalu pertanyaannya, berapa lama proses sertifikat halal itu terbit?
Jawabannya, dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH, yaitu di antara 7 sampai 14 hari kerja, yaitu dihitung mulai dari Senin sampai Jumat ya Bapak Ibu. Lalu, apa resiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Jawabannya, jika produk Anda belum bersertifikat halal, apalagi memiliki titik kritis yang tinggi, salah satu di antaranya memiliki berupa olahan dari hewan sembelihan yang terdapat pada di gambar, yaitu sate, maka hal ini menjadi peluang besar bagi kompetitor untuk memviralkan bahwa produk atau usaha Anda belum bersertifikat halal. Dampaknya apa? Tentu saja pelanggan akan lebih memilih untuk produk kompetitor yang sudah bersertifikat halal. Tentunya pelanggan akan beralih kepada produk kompetitor. Hal ini tentunya akan merugikan bagi usaha Bapak dan Ibu semua. Oleh karena itu, maka mumpung ada kuota sehati, segera daftar, jangan ditunda-tunda lagi. P3HLY siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.